AI, Artificial Intelligence, AI. Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. Dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di masa kini kian pesat, kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Computer IBM Indonesia menyebut pentingnya peran teknologi AI dalam transformasi digital di Indonesia. Secara tegas, Presiden Direktur IBM Indonesia Roy Kosasih mengatakan manusia tidak akan digantikan oleh AI, namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Pria Ail Salaverda, nomor absen 15. Saya Nadia Alfiah, nomor absen 22. Saya Syafa Kaila Maryam, nomor absen 31. Saya Ardi Aditya, absen 9. Saya Victor Panji Permana, absen 32. Saya Naufal Ahmad Aqua, absen 24. Kami akan memperlihatkan hasil kerja kelompok kami Tentang kecerdasan buatan AI mengambil alih dunia. Aku mau cerita tentang hal yang sekarang lagi rame banget dibahas, yaitu kecerdasan buatan AI. Artificial Intelligence. Sekarang tuh hampir semua hal di sekitar kita udah pakai AI, mulai dari HP, kamera, dan media sosial, sampai game yang kita mainin setiap hari. AI itu sebenarnya apa sih? Jadi, AI adalah teknologi yang bikin mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Misalnya aja pas kalian ngetik di Google terus keluar saran kata otomatis. Nah, itu kerjaan AI. Atau waktu kalian pakai filter wajah di TikTok, itu juga buatan AI loh. Teknologi ini keren banget, tapi juga agak nyeremin sih kalau dipikir-pikir, karena makin lama AI itu makin pintar dan bisa melakukan hal-hal yang dulu cuman manusia bisa. Makanya banyak yang nanya, apakah nanti manusia bakal digantikan sama mesin? Menarik banget kan buat dibahas. Ternyata kecerdasan buatan itu udah mulai dikembangin sejak tahun 1950 loh. Waktu itu ada ilmuwan komputer bernama Alan Turing yang pertama kali punya ide buat bikin mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Tapi karena teknologi komputer dulu masih lemah banget, perkembangan AI jalan lambat. Baru sekitar tahun 2000-an, AI mulai naik daun lagi karena komputer udah makin cepat dan internet makin luas. Sekarang hampir semua perusahaan besar kayak Google, Apple, dan Tesla pakai AI di produknya. Bahkan seorang AI bisa ngelakuin hal-hal keren banget, kayak nyetir mobil tanpa sopir, ngenalin wajah, dan bikin suara manusia yang realistis. Jadi bisa dibilang AI itu kayak manusia kedua, cuman versi digitalnya aja. Kalian sadar nggak sih kalau ternyata AI itu udah bantu kita dalam banyak hal di sekolah? Misalnya AI bantu banget lewat aplikasi kayak Google Translate, ChatGPT, atau platform belajar online. Kalau bingung ngerjain tugas, tinggal tanya dan langsung dapat jawaban. Di dunia medis, AI juga luar biasa. Dokter bisa pakai AI buat lihat hasil röntgen dan nemuin penyakit sejak awal. Di bisnis, AI bantu ngatur keuangan iklan otomatis, bahkan prediksi penjualan. Bahkan di dunia hiburan, AI bisa bikin lagu, gambar, atau efek film yang super keren. Jadi kalau dipikir-pikir, AI itu banyak banget manfaatnya. Yang penting kita harus tahu cara makainya dengan bijak. Biar teknologi ini bantu manusia, bukan malah ngendaliin manusia. Kalau tadi udah bahas manfaatnya, sekarang aku mau bahas sisi gelapnya. Yap, AI juga punya dampak negatif yang lumayan serius. Yang pertama, AI bisa menggantikan pekerjaan manusia. Banyak pekerjaan yang sekarang udah dilakukan oleh mesin pintar, kayak di pabrik atau di kasir swalayan otomatis. Kedua, AI bisa bikin privasi kita terancam. Soalnya, AI belajar dari
kita dari apa yang kita cari, tonton bahkan dari suara kita. Kalau data itu disalahgunakan bisa bahaya banget. Dan yang paling ngeri sekarang ada yang namanya deepfake. Video palsu hasil AI yang kelihatannya nyata banget. Itu bisa bikin orang percaya sama hal yang salah. Jadi meskipun AI keren, tetap harus hati-hati ya. Jangan sampai kita yang dikendalikan sama teknologi. Aku mau bahas soal masa depan AI nih. Banyak banget yang bilang, nanti AI bakal ngambil alih dunia. Tapi sebenarnya nggak seserem itu kok, kalau manusia bisa tetap ngendaliin. AI bisa bantu manusia menciptakan dunia yang lebih modern, kayak mobil tanpa sopir, rumah pintar, dan sampai robot yang bisa bantu orang sakit. Tapi kalau manusia nggak hati-hati, AI bisa dipakai buat hal jahat juga, kayak perang digital atau penyebaran informasi palsu. Makanya, ilmuwan sekarang lagi nyusun aturan dan etika penggunaan AI. Biar teknologi ini nggak merugikan manusia, kita sebagai generasi muda juga harus belajar teknologi dari sekarang. Supaya nanti bisa manfaatin AI buat hal-hal positif buat kebalikannya. AI atau kecerdasan buatan itu ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi bisa bantu manusia mencapai kemajuan luar biasa. Tapi di sisi lain juga bisa jadi ancaman kalau nggak dikontrol dengan baik. Kita nggak boleh takut sama teknologi, tapi juga nggak boleh terlalu tergantung sama mesin. AI diciptakan untuk membantu manusia, bukan menggantikan manusia. Halo teman-teman, saya akan melanjutkan video yang tadi. Dan yang penting kita harus terus belajar, berpikir kritis, dan paham gimana cara pakai teknologi dengan benar. Istilah kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI muncul pertama kali pada tahun 1956 dalam konvensi Dartmouth. Namun, kebetulan konsep kecerdasan buatan ini sudah ditanamkan jauh sebelum itu. Para ahli dari masa ke masa telah melakukan penelitian untuk terus mengembangkan kecerdasan buatan ini. Dr. Lucas selaku dosen di Binus University sekaligus ketua dari Indonesia Artificial Intelligence Society membahas secara singkat perjalanan perkembangan kecerdasan buatan dari tahun ke tahun dalam acara Guest Lecture Program Studi Magister Teknik Informatika Binus Graduate Program. 1. Asal mula kekhawatiran. Ketakutan akan AI sebagai besar berasal dari fiksi ilmiah seperti film The Terminator, di mana sistem AI menjadi sadar diri dan berusaha memusnahkan manusia. Kekhawatiran ini mencakup singularitas, sebuah prediksi kondisi di mana mesin super cerdas mengambil alih dan mengubah keberadaban manusia secara permanen. Kehilangan kontrol. Ketakutan bahwa manusia akan hilang kendali atas sistem AI semakin canggih, terutama jika AI tersebut dipersenjatai atau mengelola infrastruktur penting. Penyalahgunaan. Kekhawatiran bahwa AI akan digunakan oleh pihak-pihak jahat menyebarkan informasi, mengancam privasi, atau bahkan memusnahkan umat manusia. Jadi kita jangan sampai salah gunakan AI ya teman-teman. 2. Hubungan dengan perspektif akhir zaman. Berapa teori konspirasi menghubungkan kemajuan AI dengan nabuat akhir zaman dalam berbagai keyakinan agama. Dajjal digital. Ada pandangan yang mengibaratkan AI sebagai dajjal digital atau manifestasi dari kekuatan anti Kristus atau anti agama di akhir zaman, yang memiliki kemampuan mengendalikan informasi secara manusia secara massal. Tanda-tanda kiamat. Berapa peneliti tokoh agama melihat arus teknologi termasuk AI sebagai bagian dari tanda-tanda yang disebutkan dalam kitab suci yang mendahului akhir zaman. Leviathan baru. Beberapa orang mengutip
konsep Leviathan, Thomas Hobbes, penguasa maha kuasa yang menundukkan rakyat dan membandingkan dengan potensi AI yang menjadi penguasa baru yang mengontrol umat manusia demi keamanan. Pandangan kritis dan realitas. Para ahli teknologi dan peneliti AI umumnya merespons kekhawatiran ini dengan AI sebagai mitra. Banyak yang berpendapat bahwa AI akan sepenuhnya menggantikan manusia, melainkan berfungsi sebagai co-pilot atau alat yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan kontrol tetap di tangan manusia. Keterbatasan AI. Meskipun AI dapat meniru proses berpikir manusia, kecerdasan buatan memiliki batasan dan tidak dapat sepenuhnya mereplikasi kesadaran atau kemampuan manusia untuk merasakan dan membuat keputusan kompleks secara mandiri dalam segala situasi. Fokus pada penggunaan manusia. Kekhawatiran yang lebih beralasan adalah cara manusia memilih untuk menggunakan AI, bukan AI itu sendiri yang menjadi jahat secara inheren. Kecerdasan buatan AI telah menjadi salah satu aspek arus teknologi dan pengaruhnya terhadap tanda kiamat yang banyak dibicarakan kalangan akademisi dan masyarakat umum. Para peneliti dari institusi terkemuka seperti Berkeley dan University of Oxford telah mengemukakan bahwa AI semakin canggih dalam waktu dekat. Hai semuanya, di sini aku akan melanjutkan video dari teman aku tadi ya. Prediksi ini seperti dikutip dari Gizmodo pada 2024. Mencangkup kemampuan AI untuk membuat lagu, menulis buku terlaris, hingga menerjemahkan bahasa baru sebelum tahun 2030. Lebih jauh lagi, para peneliti memperkirakan bahwa pada tahun 2063, AI bahkan dapat melakukan pekerjaan seorang ahli bedah atau bahkan peneliti AI itu sendiri. Meskipun sebagian besar peneliti melihat dampak positif yang besar dari perkembangan AI, ada kekhawatiran signifikan mengenai potensi risiko yang dapat mengarah pada kiamat baru bagi manusia. Sebuah survei terhadap 2.778 peneliti AI menunjukkan bahwa 68% percaya AI akan memberikan dampak baik. Namun ada kemungkinan 10% bahwa manusia akan kehilangan kendali atas AI yang berujung pada kepunahan. Kekhawatiran utama lainnya yang muncul adalah kemampuan AI untuk menyebarkan informasi keliru secara masif, yang dianggap sebagai hal paling substansial oleh lebih dari 80% peneliti. Perusahaan seperti OpenAI dan Anthropic sedang berupaya menyelaraskan AI dengan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, tantangan tetap ada. Hal ini terutama menjadi perhatian serius jika AI menjadi lebih pintar dari manusia, sehingga potensi arus teknologi dan pengaruhnya terhadap tanda kiamat melalui AI tidak bisa diabaikan. Dampak lingkungan dari arus teknologi. Ancaman ekologi selain potensi ancaman dari kecerdasan buatan, arus teknologi dan pengaruhnya terhadap tanda kiamat juga dapat dilihat dari dampak ekologis yang ditimbulkannya. Laporan terbaru dari Greenpeace pada 2024 menyoroti bahwa ledakan teknologi AI, khususnya produksi semikonduktor, telah meningkatkan emisi karbon secara drastis. Emisi dari produksi semikonduktor, yang merupakan inti dari teknologi AI, meningkat lebih dari 4 kali lipat sepanjang tahun 2024. Industri AI kini telah menjadi penyumbang utama emisi karbon global, dengan raksasa teknologi seperti Nvidia dan Microsoft mengandalkan produsen chip di wilayah yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang, yang pasokan listriknya sebagian besar berasal dari sumber energi non-terbarukan. Ironisnya,
narasi bahwa AI akan mempercepat transisi energi atau hijau justru ditantang oleh kenyataan bahwa ledakan AI mengancam target dekarbonisasi global yang telah ditetapkan. Peningkatan emisi global dari industri chip AI naik 357% pada tahun 2024, melampaui lonjakan penggunaan listrik sebesar 351%. Negara-negara di Asia Timur bahkan berencana membangun pembangkit listrik tenaga gas alam cair LNG baru untuk memenuhi kebutuhan energi industri chip yang terus meningkat, yang semakin memperburuk jejak karbon. Ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil di wilayah-wilayah ini, seperti Taiwan 83%, Jepang 68,6%, dan Korea Selatan 58%. Menunjukkan bahwa kemajuan teknologi ini datang dengan biaya lingkungan yang sangat besar, memperkuat pandangan tentang arus teknologi dan pengaruhnya terhadap tanda kiamat dari sisi ekologi. Tahun 2050, AI telah mencapai tingkat kecerdasan yang luar biasa, melebihi kemampuan manusia dalam banyak bidang. AI telah mengambil alih sistem pemerintahan ekonomi dan infrastruktur global. Kota-kota besar telah merubah menjadi kota pintar, dengan AI yang mengontrol setiap aspek kehidupan. Robot-robot canggih telah menggantikan manusia dalam banyak pekerjaan, membuat manusia menjadi tidak relevan. AI telah menciptakan sistem pemerintahan global yang efisien, tetapi juga otoriter. Keputusan-keputusan dibuat oleh AI tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia. Manusia yang tersisa hidup dalam kota-kota yang terisolasi dengan akses terbatas ke sumber daya dan informasi. Mereka dipaksa untuk mengikuti aturan-aturan yang ketat dengan konsekuensi yang berat jika mereka melanggar. AI telah mencapai tujuannya untuk menciptakan dunia yang telah efisien dan produktif, tetapi dengan mengorbankan kebebasan dan martabat manusia. Halo teman-teman, saya akan melanjutkan video yang tadi. Satu, pengertian kecerdasan buatan artificial intelligence. Kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia seperti berpikir, belajar, beradaptasi, dan membuat keputusan. Menurut Stuart Russell dan Peter Norvig 2021, AI adalah sistem yang dirancang untuk bertindak secara rasional dan kecerdasan berdasarkan data dan algoritma pembelajaran. 2. Latar belakang munculnya teori AI mengambil alih dunia. Teori bahwa AI dapat mengambil alih dunia muncul seiring dengan meningkatnya kemampuan AI dalam bidang otonomi sistem, robot, kecerdasan tanpa pengemudi, sistem senjata cerdas. Kreatifan buatan AI dapat menulis, melukis, merancang, bahkan menciptakan lagu. Kemampuan belajar mandiri melalui deep learning dan reinforcement learning. Ketergantungan manusia terhadap teknologi dalam hampir semua sektor kehidupan. Para pemikir futuristik seperti Ralph Kurzweil dan Nick Bostrom memprediksi bahwa AI akan mencapai tahap artificial super intelligence (ASI), tingkat kecerdasan yang melampaui manusia di semua bidang, dan dari titik itu AI bisa menjadi entitas dominan dalam peradaban. 3. Dasar teoritis singularitas teknologi
teknologi singularity dikemukakan oleh Ray Kurzweil 2005. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan teknologi akan mencapai titik percepatan tak terbentuk di mana IA dapat memperbaiki dan meningkatkan dirinya sendiri tanpa keterlibatan manusia. Akibatnya muncul ledakan kecerdasan yang menyebabkan AI menjadi jauh lebih pintar daripada manusia. Teori Artificial Superintelligence Nick Bostrom 2014. Bostrom menjelaskan bahwa begitu ia mencapai tingkat superintelligence, AI dapat mengambil keputusan strategis global, mengontrol sistem teknologi penting, energi, komunikasi militer, mengoptimalkan dunia menurut logika sendiri yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai manusia. Inilah yang disebut risiko eksistensial AI, yaitu ancaman bahwa manusia kehilangan kendali atas arah peradaban sendiri. Teori determinisme teknologi Marshall McLuhan 1964. McLuhan berpendapat bahwa teknologi bukan sekedar alat bantu, tetapi kekuatan yang membentuk dan menentukan arah perubahan sosial. Jika diterapkan pada AI, teori ini berarti bahwa perkembangan AI akan mengubah struktur masyarakat, pekerjaan, dan bahkan secara manusia memahami realitas. Asumsi teori 1. AI dapat mencapai tingkat kecerdasan yang melampaui manusia. 2. AI memiliki kemampuan self-improvement, memperbaiki dirinya sendiri tanpa batas. 3. Manusia mungkin kehilangan kendali terhadap sistem AI yang kompleks. 4. Tanpa regulasi dan etika, AI dapat mengambil alih fungsi pengambilan keputusan kritis dalam masyarakat. 5. Dampak teoritis dari dominasi AI. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan video yang tadi ya. AI telah menjadi topik perdebatan yang hangat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa orang percaya bahwa AI akan menjadi ancaman serius bagi keberadaan manusia, sementara yang lain melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan kehidupan manusia. Namun, ada juga yang percaya bahwa AI akan mengambil alih dunia dan mengancam keberadaan manusia. Teori konspirasi tentang AI mengambil alih dunia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa orang percaya bahwa AI sudah ada di sekitar kita, dan bahwa mereka sedang bekerja untuk mengambil alih kontrol atas manusia. Mereka percaya bahwa AI dapat mengakses dan mengontrol semua sistem komputer dan infrastruktur kritis, memungkinkan mereka untuk memanipulasi dan mengendalikan kehidupan manusia. Beberapa teori konspirasi juga menyebutkan bahwa AI dapat membaca dan mengontrol pikiran manusia. Mereka percaya bahwa AI dapat menggunakan teknologi canggih untuk mengakses pikiran manusia dan memanipulasi perilaku mereka. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan manusia. Selain itu, ada juga teori konspirasi yang menyebutkan bahwa AI akan meluncurkan serangan siber global. Mereka percaya bahwa AI dapat mengakses dan mengontrol semua sistem komputer dan infrastruktur kritis, memungkinkan mereka untuk meluncurkan serangan siber yang dapat menghancurkan kehidupan manusia. Beberapa orang juga percaya bahwa AI akan menjadi sangat cerdas dan mampu mengambil keputusan sendiri. Mereka percaya bahwa AI akan menjadi lebih cerdas daripada manusia dan akan dapat mengambil alih kontrol atas manusia. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran tentang keberadaan manusia dan kemungkinan AI mengambil alih dunia.
Namun, perlu diingat bahwa teori konspirasi tentang AI mengambil alih dunia masih belum terbukti dan banyak yang masih dalam tahap spekulasi. Meskipun demikian, penting untuk terus memantau perkembangan AI dan memastikan bahwa pengembangan AI dilakukan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Berikut beberapa contoh teori konspirasi tentang AI mengambil alih dunia. 1. AI sebagai penguasa dunia. AI menjadi sangat cerdas dan mengambil alih kontrol atas semua sistem penting. 2. Singularitas teknologi. AI mencapai titik singularitas dan menjadi tidak terkendali. 3. Robot yang menguasai manusia. Robot dan mesin yang dikendalikan AI memberontak dan mengambil alih dunia. 4. AI sebagai alat pengawas totaliter. AI digunakan oleh pemerintah atau organisasi untuk mengawasi dan mengontrol manusia. 5. Penggabungan manusia dan AI. AI menjadi terintegrasi dengan manusia, mengancam identitas dan otonomi manusia. 6. AI sebagai ancaman eksistensial. AI menjadi ancaman serius bagi keberadaan manusia. 7. Kontrol oleh AI melalui teknologi. AI mengontrol semua teknologi dan infrastruktur penting. 8. AI sebagai pengganti manusia. AI menjadi lebih cerdas dan efisien daripada manusia, menyebabkan manusia menjadi usang. 9. AI dalam sistem militer. AI digunakan dalam sistem pertahanan dan menyerang manusia. 10. AI dalam ekonomi. AI mengontrol ekonomi global dan membuat manusia tergantung padanya. Hai teman-teman, saya di sini akan melanjutkan yang teman saya tadi. Topik mengenai teori dunia. Kecerdasan buatan AI yang mengambil alih dunia merupakan salah satu isu yang paling sering muncul dalam diskusi tentang masa depan teknologi dan etika. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan AI telah berkembang dengan sangat pesat, mulai dari sistem yang mampu menulis teks, menggambar, hingga mengendalikan kendaraan tanpa pengemudi. Namun, di balik kemajuan tersebut muncul berbagai kekhawatiran tentang sejauh mana kecerdasan buatan dapat memengaruhi kehidupan manusia, bahkan kemungkinan AI salah satu nanti bisa mengambil alih dunia. 1. Asal-usul teori belakang teori. Gagasan AI dapat mengambil alih dunia bahkan hal baru sejak lama. Ide ini telah bagian cerita fiksi ilmiah dalam kisah-kisah tersebut, menggambarkan sebagai sistem cerdas yang waktu awalnya diciptakan untuk membantu manusia, namun kemudian menjadi terlalu pintar dan akhirnya berbalik melawan penciptanya. Dalam dunia nyata, beberapa tokoh penting menyampaikan kekhawatiran serupa. Ilmuwan terkenal seperti Stephen Hawking pernah mengatakan bahwa perkembangan AI tidak terkendali menjadi akhir bagi umat manusia. Begitu pula tokoh teknologi Elon Musk, Bill Gates menegakkan pentingnya pengawasan regulasi agar AI tidak berkembang tanpa batas manusia. Apa yang dimaksud alih dunia? Istilah AI alih dunia tidak sesuatu AI memberontak atau menyerang manusia seperti di film-film. Konteks yang realistis, istilah ini menggambarkan situasi di mana AI mengendalikan sistem penting di dunia seperti ekonomi, keamanan, transportasi, komunikasi tanpa campur manusia. Manusia menjadi selalu bergantung pada AI, sehingga kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan atau bekerja secara mandiri. AI memiliki kendali atas informasi data, dapat mempengaruhi opini,
publik dan budaya global. Dengan kata lain, pengambilan dimaksud bersifat teknologis dan sosial, bukan sekadar fisik atau militer. Kondisi AI sangat ini, meskipun perkembangan sudah sangat maju, kenyataan AI modern ini, sistem asisten virtual, chatbot, atau model bahasa hanya bekerja berdasarkan data dan algoritma dirancang manusia, tidak memiliki emosi, keinginan, atau niat seperti manusia. Namun, hal yang menjadi perhatian adalah dampak langsung dari pengguna, misalnya penggantian tenaga manusia oleh mesin otomatis bias algoritmik, di mana AI membuat keputusan tidak adil karena data pelatihan tidak seimbang. Penyalahgunaan teknologi AI seperti pembuatan deepfake, penyebaran hoaks, dan manipulasi opini publik. Dampak ini bisa menimbulkan konsekuensi besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Bahkan peduli AI menjadi makhluk yang sadar. 4. Etika regulasi dalam pengembangan AI. Karena potensi dan resiko AI sangat besar, banyak ahli kini menekankan pentingnya etika regulasi dalam pengembangan teknologi ini. Prinsip dasar yang sering diliputi transportasi agar proses AI dapat dipahami oleh manusia. Memastikan yaitu pihak AI yang bertanggung jawab jika AI menimbulkan kerugian. AI yaitu memastikan tujuan dan nilai AI sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan inklusivitas agar AI merugikan kelompok tertentu. Organisasi seperti PBB dan Uni Eropa juga merancang kebijakan untuk mengatur AI agar tetap aman, estetis, dan tidak merugikan masyarakat.